Sempat menjadi polemik, pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan tarif Candi Borobudur yang direncanakan sebelumnya menjadi Rp750.000. Usai rapat terbatas di Istana, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan Presiden memberikan arahan untuk tidak menaikkan tarif ke Candi Borobudur. Meski begitu, untuk naik ke Candi akan dibatasi di kisaran 1.200 orang dan diwajibkan harus mendaftar online terlebih dahulu. Basuki juga menambahkan, pengunjung harus didampingi oleh pemandu wisata yang sudah terdaftar serta mengenakan alas kaki khusus yang dapat menjaga batu di Candi Borobudur. Pemerintah menyebutkan, pembatasan kuota itu demi konservasi candi terbesar bagi umat Buddha tersebut. Meski begitu, Menteri PUPR menyebutkan rencana ini baru pembahasan dalam rapat dan belum memastikan kapan pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif ke Candi Borobudur Rp750.000 untuk turis domestik dan $100 AS untuk turis asing. Pada perdagangan 14 Juni 2022, rupiah jeblok lagi hingga menyentuh level terlemah dalam 18 bulan terakhir. Mata uang Garuda jeblok level 14.762 per dolar AS. Rupiah juga melemah terhadap beberapa mata uang Asia seperti Yuan Cina 1,91% dan dolar Singapura 1,72%. Meski begitu, mata uang Garuda mampu melawan greenback dan mengakhiri perdagangan di Rp14.695 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,12% di pasar spot. Inflasi AS yang melonjak menjadi biang kerok jebloknya rupiah. Inflasi AS pada Mei 2022 melesat 8,6% year on year. Guna meredam inflasi tersebut, The Fed akan sangat agresif menaikkan suku bunga. Di akhir tahun ini, suku bunga The Fed diperkirakan berada di 2,75 hingga 3%. Tak hanya itu, sentimen negatif lainnya datang dari negeri tirai bambu. Euforia dicabutnya lockdown di Shanghai tidak bertahan lama. Distrik Minhang di Shanghai kembali memberlakukan lockdown akibat kenaikan kasus positif COVID-19. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa situasi dunia saat ini dalam masa sulit. Jokowi menyebutkan perekonomian di 60 negara diperkirakan ambruk. Dari angka tersebut, 40 negara dipastikan akan mengalami kejatuhan ekonomi. Ini merupakan prediksi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Jokowi menambahkan, ketidakpastian global saat ini baru dalam fase pertama dan belum ada tanda akan berakhir. Tak hanya itu, dunia juga tengah mengalami ketidakpastian di sektor pangan dan energi yang akan berdampak pada kondisi ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, Presiden meminta para pembantunya untuk peka dan memiliki sense of crisis untuk menghadapi ketidakpastian global saat ini. Sebelumnya, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini menjadi 2,9%. Angka itu lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di kisaran 4,1%. Presiden Bank Dunia David Malpass menyebutkan, perang Ukraina-Rusia mengganggu rantai pasokan dan membuat stagflasi yang akan menekan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Cina mendesak sarjana untuk mencari pekerjaan di pedesaan seiring dengan tingginya angka pengangguran di perkotaan. Kementerian Pendidikan, Keuangan, Sipil dan Sumber Daya Manusia, serta Jaminan Sosial Cina menitahkan pemerintah daerah harus menarik lulusan perguruan tinggi untuk bekerja sebagai perangkat desa. Tak hanya itu, otoritas Cina juga menawarkan insentif pajak dan pinjaman kepada lulusan perguruan tinggi yang memulai bisnis untuk melayani masyarakat pedesaan. Perintah ini bukannya tanpa alasan. Data terbaru, tingkat pengangguran perkotaan usia 16 hingga 24 tahun melonjak 18,2%. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah ini bahkan belum termasuk angkatan lulusan perguruan tinggi pada tahun ini. Dalam 2 bulan ke depan, Cina akan dihadapkan pada musim kelulusan dengan rekor 10,76 juta sarjana. Ini bukan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, negeri tirai bambu mendesak masyarakatnya untuk mencari pekerjaan di pedesaan yang luas tetapi kurang berkembang. Pada Juli 2020, otoritas Cina mendorong lulusan perguruan tinggi pindah ke daerah pedesaan daripada tinggal di perkotaan saat berjuang di tengah kesempatan kerja yang terbatas. Harga kripto kembali terkoreksi parah pada perdagangan Selasa 14 Juni 2022 karena investor menilai kondisi makroekonomi global yang cukup besar. Dari data CoinMarketCap 14 Juni 2022, pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, koreksi Bitcoin dan Ethereum semakin membesar. Bitcoin ambruk hingga 7,76% menjadi $22.870 per koin, sementara Ethereum anjlok hingga 3,4% ke $1.240 AS per koin. Dalam 7 hari tercatat Bitcoin ambruk 22,68% dan Ethereum anjlok mencapai 29,57%.
Koreksi Bitcoin semakin parah pada perdagangan pagi tadi, di mana Bitcoin menyentuh zona psikologisnya di $21.000 AS menjadi posisi terendah sejak Desember 2020. Investor masih belum kembali memburu aset kripto setelah rilis inflasi AS pada Mei yang kembali melonjak ke 8,6% secara tahunan. Ini menjadi laju inflasi yang terpanas sejak Desember 1981. Tak hanya itu, jatuhnya kripto terjadi setelah perusahaan pinjaman cryptocurrency Celsius Network membekukan sementara penarikan dan transfer dengan alasan kondisi pasar ekstrim. Aksi Celsius menyebabkan cryptocurrency makin merana dan menyebabkan nilai kripto secara keseluruhan turun di bawah $1 triliun AS untuk pertama kalinya sejak Januari 2021.